alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa supaya apa yang kita pelajari ini mendapatkan ridho dari Allah dan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ketua kelas untuk dipimpin doanya. Ya, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah bagusnya Bapak absen dulu ya. Kehadirannya. Ada hadir hari ini anak? Ada. Apa keterangannya di dalam sama ini? Sakit. Dua-duanya sakit? Ya. Oke. Baik, kita doakan ya. Semoga teman kita di dalam Mati, semoga pada pertemuan berikutnya sudah sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Dan tolong teman-temannya nanti diingatkan kalau ada tugas atau apa biar tidak tertinggal dikasih tahu ya. Baik, saya akan dulu ya. Abdal Hadir. Animatun Nafi'ah. Baik, selanjutnya Bapak mau cek kerapian dulu ya. Silahkan diluruskan mungkin kursinya, mejanya yang masih ya, ada tanpa silasinya tolong dilakukan. Oke. Ya. Ya, terima kasih anak-anak ya. Saya juga beri aplaus untuk kalian karena hari ini semuanya rapi, pakai masker. Tolong juga tetap dijaga protokol kesehatannya ya, karena ini masih masa pandemi ya, jadi tetap dijaga protokol ya. Sebelum dimulai pelajaran, Bapak mau tes konsentrasi kalian. Kita ada permainan dulu. Apa gamenya? Nah, kalau Bapak sebutkan gajah ya, kalian sebut besar tapi tangannya begini ya. Coba ayo. Gajah Besar. ya. Kalau semut Kecil. bisa ya? Besar. Oke, kita coba ya. Semut Kecil. ayo. Gajah Besar. saya ulang sekali lagi. Oke. Gajah semut beri aplaus untuk kita semua. Setelah kita absen semuanya ya, ada dua yang hadir tadi. Selanjutnya kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Siapa yang akan memimpin? Silakan maju. Sebelum kita lanjutkan materi pada hari ini, ya, Bapak mau tanya dulu nih, kira-kira masih ingat nggak, ya, pelajaran pada pertemuan yang lalu, minggu yang lalu? Ada yang ingat? Ada. Apa? Coba apa? Dalil-dalil tentang pengurusan jenazah. Dalil-dalil tentang Pengurusan jenazah. pengurusan jenazah. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang lain selain itu? Apa? Apa hal-hal ketika ada orang yang meninggal? Apa yang pertama dilakukan? Coba. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi Mengucapkan raji'un. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi? Yang sini? Segera menakutkan atau menejamkan matanya. Ya. Karena saat sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Oke, memejamkan matanya, ya. Karena apa? Orang yang sudah meninggal itu biasanya diikuti alur arah matanya kemana arwahnya dicabut. Ya, jadi cepat dipejamkan matanya, diposisikan kembali. Apalagi yang selanjutnya? Menentukan persenjataan agar tidak terjadi keabutan. Iya, melenturkan persendiannya biar nggak kaku. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Menanggalkan pakaian dan perhiasannya dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Menanggalkan pakaiannya, perhiasannya ataupun yang dipakai diganti dengan kain yang menutupi seluruh Tubuhnya. Iya, bagus sekali. Beri aplaus untuk kita semua. Hari ini kita ya akan melanjutkan materi masih berkaitan dengan perawatan ataupun penyelenggaraan jenazah. Ya.
Kalau kemarin sudah tentang dalil-dalilnya, nah sekarang ketika ada orang meninggal, apa kewajiban kita sebagai muslim? Yang pertama apa? Memandikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang semua berkaitan dengan memandikan jenazah. Ya, nah sebelumnya inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba dibaca Pak Nina. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menerapkan penyelenggaraan jenazah dengan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2. Oke ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita duduk dengan kelompok dengan diskusinya dengan masalah yang nanti akan Bapak berikan dalam LKPD, sama-sama mari kita simak ya tayangan video berikut ini. Lihat video tadi, tayangan tadi. Nah, nanti itu adalah gambaran materi kita hari ini ya, tentang nanti bagaimana memandikan jenazah. Nah, nanti akan Bapak bagikan ya per kelompok ya. Seperti biasa di kelompok 1 sini ya, ini ya dari bagi ya. Kelompok 1, ini kelompok 2 dan mana kelompok 3. Ini Bapak bagikan LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didiknya. Silakan nanti didiskusikan dengan teman-temannya berkaitan dengan apa saja, berkaitan dengan dari tayangan video maupun nanti materi-materi yang lainnya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, silakan didiskusikan. Nanti setelah diskusikan, ya, kita akan minta perwakilan per kelompok untuk maju ke depan menyampaikan hasilnya. Ya, apa hasilnya? Gitu, ya, bisa paham ya? Oke, silakan di posisikan duduknya per kelompoknya ya, silakan. Kelompoknya masing-masing ya anak-anak. Nah, baik, akan Bapak bagikan LKPD-nya, silakan nanti dipelajari ya, kerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. LKPD sudah dipegang masing-masing kelompok ya. Nah, Bapak kasih waktu sekitar kurang lebih 20 menit ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada hal-hal yang belum jelas mau ditanyakan silakan. Gimana kelompok ya? Bisa ya, paham ya? Ada yang bisa bertanyakan apa dengan saya? Cukup? Hal-hal yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Baik anak-anak, saya rasa waktunya sudah cukup ya diskusinya. Sudah siap? Sudah. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Sudah. Oke, beri aplaus dulu untuk kita. Kelompok berapa ini yang mau maju? 1. Kelompok 1 semangat kali nampaknya nih. Yuk, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain tolong diperhatikan ya, mana tahu nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ditanggapi, silakan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tata cara memandikan jenazah. Yang beranggotakan saya sendiri Desiana, saya Susila Ayu, saya Rizla, saya Eka, saya Jessica, saya Linda,
bangkai jenazah. H. Terakhir diserami dengan larutan kapur barus. Kami akan mempraktekkan cara memandikan jenazah. Ya, silakan kelompok 1 diposisikan. Siapa yang tugas mandikan? Oke, ya, asistennya siapa? Oke, silakan. Yang lain tolong diperhatikan ya, biar nanti paham caranya. Ada yang kurang tepat apa akan ditanyakan nanti silakan ditanyakan. Cara memandikan jenazah. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari, dan tertutup atau tidak terlihat kecuali orang yang memandikan dan mahramnya. Diperintahkan menutupi mayit dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurkan dengan sidar atau bidara atau larutan kapur barus. Menyirami air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki, atau disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut, dan bersamaan dengan itu angkatlah sedikit bagian kepala dan badan, sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Mewudukan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. Terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Oke,
kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Siapa yang berwenang dalam memandikan jenazah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Siapa yang berwenang memandikan jenazah? Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikan hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki, kecuali istri dan mahramnya. Begitu pula sebaliknya ketika jenazah itu perempuan. Iya, itu ya. Bagus sekali. Jadi yang boleh memandikan adalah sesama jenis. Ya, tidak boleh lain jenis kecuali mahramnya. Siapa mahramnya itu? Istrinya, ya, atau suaminya. Kalau istrinya meninggal, suaminya pasangannya ya. Kemudian anaknya, ya. Itu. Yang lain bukan nggak boleh, tapi yang boleh adalah mahramnya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Putri, mewakili dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara memandikan jenazah tersebut jika ia terpapar COVID-19? Terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaan kelompok 3. Silakan kelompok 1 dijawab. Pak, ini dengan kondisi terkini ya, wabah kita di mana-mana, corona ini, COVID-19. Nah, apakah sama ya cara memperlakukan jenazah ketika ada orang meninggal, terutama ini jenazah yang terkena COVID-19? Ini luar biasa, bagus sekali. Silakan kelompok 1, ada yang bisa jawab kelompok 1, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebelum memandikan jenazah yang terkena COVID, sebaiknya memakai pakaian pelindung dan mematuhi protokol kesehatan. Untuk tata cara memandikannya, memandikan jenazah tanpa membuka pakaiannya. Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. Jika tidak ada petugas berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada tetap memandikan dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka jenazah ditayamumkan. Jika ada najis pada tubuh jenazah, petugas membersihkannya sebelum memandikan. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jika atas pertimbangan ahli terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan. Jika berdasarkan para ahli, memandikan atau menayamumkan jenazah tidak dapat dilakukan karena membahayakan petugas. Ya, bagus sekali ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Jadi secara garis besar cara memandikannya sama ya. Ya, anak-anak ya. Sama nggak tadi? Sama antara yang kena COVID maupun dalam artian, tapi perbedaannya adalah ketika yang memandikan harus menggunakan pelindung diri yang lengkap kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan karena dikhawatirkan ya dapat tertular dan sebagainya, maka lebih bagus saya mengumumkan. Kalau enggak ya langsung dirugikan gitu. Ya, oke, bagus sekali. Ada lagi? Cukup? Ya, silakan di kelompok 1. Baiklah, itu hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi per kelompok sudah dilakukan ya. Sangat bagus sekali. Beri aplaus untuk kita semuanya hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita akan simpulkan ya, mengulas kembali. Jadi ingat tidak apa yang kita bahas hari ini ya, biar nanti apa yang kita pelajari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari. Oke. Ketika ada orang meninggal, ya kan, apa yang perlu dilakukan? Iya. Kemudian menutup matanya. Kemudian melenturkan sendi-sendinya supaya tidak kaku ya. Ada lagi? Melepaskan pakaiannya. Melepaskan pakaiannya, perhiasannya, kemudian Menggunakan pakaian. iya, diganti dengan kain yang tertutup. Iya, bagus sekali. Kemudian
Apa kewajiban kita kepada sama muslim kalau orang meninggal? Ada berapa hal? Memandikan, menguburkan. Iya, bagus sekali. Nah, kaitannya dengan memandikan hari ini tadi yang sudah dipraktekkan kalian semua hari ini kelompok tadi, ya. Apa syarat jenazah itu bisa dimandikan? Beragama Islam. Beragama Islam. Didapati tubuhnya. Yang ketiga? Bukan karena mati syahid. Bukan karena mati syahid. Nah, kalau syarat orang yang memandikan apa? Laki-laki boleh nggak mandikan perempuan? Tidak. Bolehnya apa? Yang boleh lawan jenis itu hanya mahramnya. Jadi orang yang tidak punya kepentingan untuk memandikan tidak perlu ikut dalam memandikan, ya. Hanya orang bertugas memandikan atau ahli keluarganya yang memang dipercaya bisa memandikan. Oke. Kemudian tata cara pelaksanaan jenazah tadi sudah terjawab semua ya di RKPD-nya ya. Sudah selesai tugas RKPD-nya ya. Akan dikumpulkan ya. Kemudian jangan lupa sebelum Bapak akhiri ya pelajaran hari ini untuk tugasnya ya supaya dipersiapkan di rumah untuk dikerjakan di rumah dengan kelompoknya dan minggu depan dikumpulkan ya paling lambat pertemuan berikutnya yaitu tentang praktek bagaimana cara memandikan jenazah. Sebelum kita akhiri ya, alangkah baiknya kita tutup kegiatan kita pada hari ini ya, belajar kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah ya dan dipersiapkan untuk belajar berikutnya. Hati-hati di jalan ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi